Assalamualaikum. Yang lalu kita udah bahas jenis-jenis makanan berlemak, tapi terus ada pertanyaan lanjutan tuh. Kalau asam lemak, kolesterol, trigliserid, keton itu bedanya apa sih? Terus hubungannya sama jenis-jenis makanan kemarin kayak apa? Nah, ini sebenarnya tinggal ditanyain sama AI pasti dijawab nih. Tapi berhubung yang banyak gaptek ya udahlah. Izin nih saya mensarikan dari beberapa jawaban AI buat para suhu yang pengetahuannya udah jauh. Mohon maaf kalau ada keliru atau kurang lengkap silahkan aja komen. Kita mulai dari makanan berlemak kemarin. Jenisnya ada 4, lemak jenuh, saturated fat, terus lemak tak jenuh tunggal, atau MUFA gitu ya, MUFA, monounsaturated fatty acid, lemak tak jenuh ganda, atau PUFA, polyunsaturated fatty acid. Terakhir ada trans fat yang kita bilang kepelintir itu, ya ini kelasnya unsaturated juga, tapi terus banyak terhidrogenisasi. Nah, kalau asupan lemak ini kita makan, jenis apa juga, saturated atau unsaturated, prosesnya kurang lebih sama sih. Pertama tentu masuk lewat mulut semuanya kayak gitu. Jelas lah ya. Nggak mungkin ada yang masuknya lewat lubang kuping. Oh walah, acuh. Nah, dari mulut digerus masuk lambung, digerus lagi sama asam lambung, terus saja dicerna, dan makanan berlemak, terus dipilah-pilah. Kalau yang murni sih langsung aja bablas. Tapi itu banyak kan kayak daging gitu kan ya, nggak murni. Pilah-pilah, mana yang bagian lemak, mana protein, mana yang lain-lain, itu enzim pencernaannya beda-beda. Nah, bagian lemak ini, jadi deh, bentuk lemak yang bisa dibilang paling umum atau stabil gitu, namanya trigliserida. Diserap di usus halus utamanya nih. Nah, tapi trigliserida ini partikel besar, mesti dibongkar jadi partikel-partikel yang lebih kecilan, supaya bisa tembus masuk ke sistem sirkulasi tubuh kita, dan bukannya masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Walah, kok jadi kesono. Setelah dibongkar, trigliserid ini jadi asam lemak atau fatty acid dan monogliserida atau gliserol. Ya, ini terus diuntel berwujud misal-misal gitu, alias partikel kecil yang tersalut sedemikian rupa sehingga larut air, karena aslinya lemak ini kan minyak, dia nggak larut di air. Nah, setelah tembus ke sistem sirkulasi, asam lemak dan gliserol ini terus dirangkai lagi, bolak-balik nih. Urusan trigliserid ini sama kayak orang kalau mindahin tempat tidur gitu, supaya bisa keluar masuk pintu, dibongkar dulu, tapi terus dirangkai lagi. Kayak gitu ibaratnya. Dirangkainya jadi apa? Kurang lebih ya, ada yang tetap balikin lagi jadi trigliserid, bisa dibilang ini nanti jadi bioenergi kayak gitu, tapi ada yang terus diproses jadi biomaterial, yaitu dalam bentuk berbagai kolesterol. Kolesterol dulu yuk kita lihat. Dulu pernah diulas, izin diulang lagi cepet aja nih. Kolesterol ini bukan lemak murni, kolesterol ini kombinasi dari lemak dan protein atau dibilang lipoprotein. Garis besarnya ada 4. Pertama, yang rangkaian panjang itu dibilang kilomikron gitu. Lipoprotein rantai panjang, nggak bisa didistribusikan melalui aliran darah, tapi tersirkulasi dulu via jaringan limfatik atau getah bening. Terus ada kolesterol HDL, LDL, dan VLDL. HDL singkatan dari High Density Lipoprotein, LDL Low Density, dan VLDL Very Low Density Lipoprotein. Nah, 3 kelompok ini masuk ke aliran darah, dipakai untuk berbagai keperluan macam-macam, termasuk jadi kendaraan untuk penghantar trigliserid. Tapi dia ini bukan sumber energi untuk disimpan dan dibakar-bakarin kayak trigliseridnya itu. Banyak enggaknya kolesterol di aliran darah itu ditentukan bukan oleh asupan makanan berlemak yang dimakan, tapi utamanya mengikuti bioinstruction dari tubuh kita sendiri. Demikian juga banyak enggaknya trigliserid di aliran darah kita bukan cuma ditentukan oleh asupan makanan berlemak yang dimakan, dia bisa juga muncul dari glikogen atau glukosa darah yang terus dikonversi di liver, bisa juga dia muncul dari bongkaran sel-sel lemak cadangan. Nah, sementara kolesterol tadi bukan benar-benar lemak, tapi paduan lemak protein, kalau bioenergi trigliserida tadi, ya dia itu beneran lemak. Trigliserid itu bentuk utama ya, lemak di tubuh kita yang stabil, dan kalau jalan-jalan di aliran darah, dia mesti ditransportasikan dengan kolesterol sebagai kendaraannya. Tapi manakala mau dimanfaatkan untuk ini dan itu, dia mesti dipecah dulu. Jadi bagian yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol tadi itu, cuma misal-misal asam lemak gliserol ini tidak sestabil trigliserid. Jadi kalau dia udah masuk ke sel lemak, begitu masuk terus dibentuk lagi. Jadi trigliserid jadi cadangan lemak. Kalau dipakai untuk proses ketosis bakar lemak, ya udah kebakarlah si asam lemak ini, dan salah satu buah dari proses ketosis bakar lemak secara generik disebut keton, yang merupakan sumber energi alternatif yang selain glukosa. Gitu deh kira-kiranya. Semoga sampai sini cukup jelas.
Kalau ada yang belum jelas silahkan aja komen. Terima kasih.